Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan yang pertama membahas tasbih dalam Al-Quran. Kajian tentang tasbih ini dalam kajian ilmu bayan, menurut ahli ilmu bayan, tasbih adalah lafaz yang menunjukkan kepada berserikatnya dua perkara, musyabah dan musyabah bih, suatu makna, wajah syabah dengan alat yang datang. Musyabah adalah sesuatu yang hendak diserupakan. Contohnya kali ini ialah dalam surat Yunus ayat 11 yang artinya, dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan, pasti mengakhiri umur mereka. Namun kami membiarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan bagi kami bingung di dalam kesesatan mereka. Pada ayat ini memiliki kategori tasbih, yaitu tasbih mursal. Dan alasan kewacanaan penggunaan tasbih, ayat ini menerangkan sesungguhnya jika Allah menghendaki keburukan kepada manusia, misalnya meminta untuk menyegerakan kebaikan, dan kalimat walallahu linnasi syarastijalahum itu merupakan musyabah, dan istijalum al-khair al-qudiyal bainahum merupakan musyabah bih, dan ada wajah syibah atau makna mustarok, membuang adat syibah. Dan untuk aspek estetika penggunaan tasbih ini, Allah telah menerangkan perbandingan siksaan untuk orang kafir dan nikmat karunia surga yang diterima oleh orang yang beriman. Maka sekarang datanglah ayat selanjutnya yang menerangkan penerimaan setelah manusia atau seruan Rasul. Mereka ingkar, tidak mau menerima. Kalau diancam dengan azab, mereka meminta, mana azab itu, bawa kemari sekarang juga, karena mereka tidak percaya. Ayat ini memberikan jawaban, kalau sekiranya kehendak manusia yang seperti itu diperuntukkan, yaitu ditimpakan kepada mereka kejahatan, kehancuran, sebagaimana yang ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu, dalam sekejap mata, niscaya habislah ajal mereka di saat itu juga. Mereka tidak ada lagi di permukaan bumi, sehingga yang menyambut agama itu tidak ada lagi. Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman adalah rahmat untuk seluruh alam, dan agama yang dibawanya sebagai lanjutan ajaran nabi-nabi sebelumnya yang dipakai untuk manusia turun-menurun. Maka kalau sekiranya permintaan kaum musyrikin jahiliyah Quraisy yang ingkar itu dikabulkan sekarang juga, secepatnya Tuhan menurunkan malapetaka kepada mereka, sehingga mereka hancur musnah. Tentu tidak ada lagi keturunan yang akan menyambut ajaran agama ini dan melanjutkan menyebarkan kepada seluruh dunia. Begitulah untuk kajian tasbih. Yang kedua ialah majaz. Majaz merupakan ungkapan yang menggunakan makna yang bukan sebenarnya, yang terdapat hubungan di antara makna hakiki dan juga makna majazi. Majaz dibagi menjadi dua, yaitu majaz mursal dan majaz akli. Dalam Al-Quran, contoh penggunaan lafadz benda mati atau al-mawat untuk manusia dalam surat Yunus ayat 18, yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Untuk ayat ini, kategori majaznya ialah majaz istaroh. Majaz alladzina yang bermakna batu-batu. Nah, untuk kewacanaan penggunaan ayat ini menggunakan lafadz untuk manusia dengan ungkapan haula'i syufa'auna. Dan untuk menjelaskan estetikanya, mereka menyembah selain Allah. Terdapat apa kelebihan selain Allah? Apakah kayu, batu, berhala, gunung, dan sebagainya itu memberikan manfaat dengan kehendak sendiri kepada manusia? Atau dapatkah semua itu membawa celaka kepada manusia? Kalau semuanya itu bernyawa, siapakah yang memberi nyawa? Adakah mereka itu berbuat mereka sendiri atau timbul suatu di dalam alam itu sendiri, atas kehendaknya sendiri, mati pun sendiri? Ketika ditegur, perbuatan mereka yang keluar dari pikiran yang tidak beres itu, mereka membela diri, dan mereka katakan mereka itu adalah pembela-pembela kami pada sisi Allah. Dengan jawaban pembelaan diri ini, mengakuilah mereka bahwa Allah itu memang satu dan paling tinggi dan mulia,
Kata mereka, jika mereka sembah, puja, memuliakan dan ibadah benda-benda yang lain itu, maksud mereka ialah untuk membela mereka di sisi Allah, menjadi syafi' kalau katanya satu dan syufa'a kalau katanya banyak. Mereka berpendapat bahwa Tuhan Allah tidak ada hubungan langsung dengan dia, meski ada perantara di tengah-tengahnya untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan murka kepada makhluk, maka si syufa'a atau orang yang tadi bisa membujuk-bujuk agar Allah mereda dan membela. Seperti itu ungkapan untuk majas dalam surat Yunus. Kinayah merupakan bagian dari beberapa bahasan ilmu bayan selain majas dan juga tasbih. Kinayah adalah semacam kiasan, dan untuk ayat-ayat kinayah yang terdapat dalam Al-Quran memiliki kekhasan tersendiri. Seseorang yang mendalami tata krama dan kajian bahasa Arab akan merasakan dan dapat membandingkan perbedaan gaya bahasa Al-Quran yang tinggi dibandingkan dengan teks-teks yang lainnya. Penggunaan gaya bahasa Al-Quran yang tinggi memiliki akurasi semantik dan kepekaan hermeneutik. Dan untuk kali ini kinayah pada surat Yunus ayat 5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, untuk kategori kinayah, yaitu kinayah ba'idah. Kinayah ini perpindahan makna lafadz yang dikinayahkan maknian anhu kepada makna pada lafadz yang memerlukan lafadz lain untuk menjelaskan. Dan untuk wacana dan estetika penggunaan kinayah ini, kata al-haq yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diadakan yang mengandung hikmah. Misal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari dan bulan dengan hak, yakni mengandung hikmah bagi kehidupan. Maka dari itu, kata hak sendiri dalam lafadznya bermakna kebenaran, namun di sini memiliki arti memiliki manfaat atau hikmah untuk kita semua. Begitulah makna kinayah atau kinayah ba'idah tadi.